Banyak peternak semut rangrang yang gagal kemudian putus asa dan mencari kesalahan di pihak lain. Ada yang menyalahkan kualitas dari bibit semutnya, bahkan ada yang mengklaim bahwa semut rangrang tidak bisa diternakkan karena menganggap teknik ternak yang dilakukannya sudah benar atau sudah sesuai dengan petunjuk orang yang mengajarinya, akan tetapi tetap gagal. Hal apakah yang mutlak harus menjadi pedoman dalam berternak semut rangrang? Simak video ini sampai akhir, jangan skip agar Anda benar-benar paham teknik budidaya semut rangrang sehingga Anda tidak berputus asa dalam kegagalan. Karena di sini menyajikan fakta yang sebenarnya dan bukan sekedar opini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang selalu memberikan informasi tentang semut rangrang. Untuk Anda yang baru saja menemukan channel ini, kami persilahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya doakan semoga kehidupan Anda selalu dalam keberkahan. Dalam budidaya semut rangrang, banyak sekali terjadi kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan yang sangat mendasar. Perlu saya sampaikan bahwa ternak semut rangrang ini tidak semudah yang Anda bayangkan. Saya bisa seperti sekarang ini butuh proses, pengorbanan waktu, pikiran, dan materi selama bertahun-tahun dan tidak ada yang instan. Saya budidaya semut rangrang ini melalui proses yang panjang mulai dari tahun 2013 dan pernah mengalami beberapa kegagalan. Dari kegagalan-kegagalan inilah saya anggap sebagai guru yang paling berharga karena di awal saya budidaya ini sangatlah minim informasi dan literatur tentang ternak semut rangrang. Dari pengalaman inilah saya ingin berbagi dengan Anda yang ingin memulai ternak semut rangrang. Di video terdahulu sudah pernah saya sajikan tentang persiapan sebelum Anda memulai ternak semut rangrang ini. Untuk selanjutnya, yang Anda persiapkan adalah bagian yang paling utama dari ternak semut rangrang, yaitu ratu. Ratu adalah titik awal dari semua generasi semut rangrang. Ratulah yang berproduksi paling banyak dan menghasilkan semut pekerja. Semut pekerja yang besar menghasilkan semut perawat. Dan semut perawat tidak menghasilkan keturunan atau generasi selanjutnya. Di sini saya tegaskan bahwa ternak semut rangrang tanpa ratu tidak akan pernah berhasil dan hanya akan berhenti pada generasi semut perawat dan selanjutnya koloni akan punah, kecuali Anda menambahkan koloni yang baru. Jika Anda tidak setuju dengan fakta ini, silakan Anda tuliskan di kolom komentar atau Anda silakan membuktikan sendiri dan silakan lihat apa yang terjadi setelah 4 bulan Anda beternak semut rangrang ini. Jika Anda berkeyakinan bahwa ratu akan ada sendiri berasal dari calon ratu yang dihasilkan dari koloni Anda, maka saya katakan bahwa itu kemungkinannya sangatlah kecil sekali. Dan yang terjadi selama ini, peternak semut rangrang sudah menyerah karena koloninya punah sebelum ada ratu yang diharapkan. Ratu yang akan kita jadikan sebagai titik awal dari ternak semut rangrang ini tidak boleh sembarangan diambil dari koloni lain. Ratu ini haruslah beranggotakan koloninya sendiri atau anak-anak keturunannya sendiri. Ratu yang dipasangkan dengan semut pekerja dari koloni lain juga merupakan hal yang menyebabkan kegagalan dalam berternak semut rangrang. Jika Anda memaksakan berternak semut rangrang dengan memasangkan ratu dan koloni yang bukan keturunannya dikarenakan mungkin Anda kekurangan bahan atau materi dalam beternak, maka Anda harus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama akan terjadi adalah ratu menjadi kurus sehingga dia berhenti dalam bertelur. Hal ini terjadi karena koloni pelayan sang ratu tidak bisa secara optimal melayani ratu karena memang bukan ratu aslinya. Anda yang tidak sependapat bisa belajar dari alam habitat asli dari semut rangrang ini.
Koloni semut rangrang terbentuk dari hasil produksi ratu yang menghasilkan keturunan identik secara genetik dan bukan ditambahkan dari koloni yang lain yang berbeda gen. Inilah jawaban dari banyak pertanyaan peternak semut rangrang yang mengatakan bahwa di peternakannya semut rangrang hanya produktif di awal dan di kemudian hari setelah beberapa bulan ratu semut rangrang berhenti berproduksi. Untuk Anda yang terlanjur menggunakan ratu dan dipasangkan dengan semut pekerja dari koloni lain, jika Anda bersabar dan Anda mempertahankan koloni semut rangrang tetap Anda piara sebaik-baiknya, sebenarnya ratu akan bisa berproduksi lagi jika semut pekerja yang bukan anggota koloni asli dari ratu tersebut sudah mati semua dan generasinya berganti menjadi semut pekerja hasil dari produksi ratu itu sendiri. Ini biasanya terjadi antara 4-7 bulan. Daripada melakukan perjodohan paksa antara ratu dan juga koloni yang bukan anggota atau keturunannya, akan lebih baik jika Anda mengawali ternak semut rangrang ini hanya bermodalkan ratu saja dan juga beberapa semut yang mengerumuninya. Karena ratu yang dipasangkan bersama koloni semut pekerja yang bukan anggota keturunannya, semut-semut pekerja itu hanya berfungsi sebagai pelengkap yang menunggu mati sampai habis usianya. Dan koloni semut rangrang benar-benar terbentuk ketika semut-semut pekerja yang berada dalam koloni itu didominasi oleh keturunan dari ratu semut rangrang itu sendiri. Yang Anda saksikan ini adalah pemindahan koloni semut rangrang bersama ratu yang berasal dari tempat karantina di rak yang baru. Pemindahan ratu yang segenetik dengan koloninya tidak akan banyak menemui kendala yang berarti. Ratu akan dengan cepat dipindahkan ke dalam sarang toples oleh semut-semut pengawalnya. Dan selanjutnya ratu akan berproduksi dan beraktivitas secara normal. Begitu juga yang terjadi dengan semut pekerja akan beraktivitas normal sesuai dengan komando dari sang ratu. Disinilah sebenarnya kunci keberhasilan yang paling utama dalam berternak semut rangrang. Oke teman-teman, dari uraian tadi dapat kita simpulkan secara singkat bahwa ternak semut rangrang dimulai dari ratu yang dipasangkan bersama koloninya yang segenetik atau koloni yang merupakan anak-anak keturunan dari ratu itu sendiri. Memulai ternak semut rangrang dengan bermodal ratu dan juga semut yang mengerumuni atau melindunginya akan lebih baik dibandingkan dengan memulai dengan ratu yang dijodohkan paksa dengan koloni yang tidak segenetik. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa beternak semut rangrang tanpa menggunakan ratu itu tidak akan pernah berhasil. Mengharapkan akan ada ratu muncul dari koloni yang sebelumnya tanpa ratu juga merupakan harapan kosong belaka. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan tekan tombol like jika video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe untuk Anda yang belum mensubscribe channel ini. Nantikan video yang lebih menarik selanjutnya dan jika ada pertanyaan silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.